Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desita Dirno Palubi, CGP Angkatan 4 Kabupaten Ponorogo dari SMA Negeri 1 Kauman, Ponorogo. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata pembelajaran keterampilan sosial emosional yang saya lakukan bersama siswa saya kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Kauman, Ponorogo, dengan materi sistem koloid. Kita ucapkan sama-sama karena pada waktu ini kita bisa mengambil ini untuk belajar bersama, tidak seperti saat-saat yang lalu kita belajar secara online, namun pada kesempatan ini kita sudah diperkenalkan untuk melakukan pembelajaran 100%. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Bu Desi, hari ini mau ngajak Anda suatu pembelajaran yang lain daripada yang lain. Saya akan menyertakan satu konsep memasukkan kesadaran penuh pada pembelajaran Anda yang kita sebut dengan stop. Ikuti arahan Bu Desi, Anda duduk di kursi Anda dengan rileks. Boleh disandarkan badan di kursinya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah taruh tangan Anda di paha. Taruh tangan Anda di paha. Sudah? Pejamkan mata. Hentikan semua kegiatan. Pejamkan mata. Yang kedua, tarik nafas pelan-pelan. Rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh Anda. Berikutnya, saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang koloid. Saya beri satu pertanyaan dulu. Statement kita mengulang pembelajaran di beberapa saat yang lalu di kelas 10, yaitu tentang klasifikasi materi. Ada klasifikasi materi itu dibagi menjadi dua, terdiri dari satu zat tunggal, yang kedua adalah campuran. Zat tunggal itu zat yang isinya satu. Kalau campuran berarti isinya lebih dari satu, bisa dua atau lebih dari dua. Campuran itu contohnya Anda mencampurkan antara misalnya air dan pasir, air dan gula. Anda tahu perbedaan air dan pasir dengan air dan gula? Air dan gula kalau dicampur? Tahu? Gimana? Apakah seluruhnya rasanya manis? Air dan gula kalau dicampur, apakah seluruhnya rasanya manis? Iya. Kalau air dengan kopi, apakah kopi di atas, air di bawah, atau kopi di bawah, air di atas? Bagaimana kalau kopi bersatu atau tidak? Kalau kopi itu bersatu. Pelajaran Bu Desi pagi hari ini, ingat anak-anak, Bu Desi sudah bagikan angket di grup WA kelas. Angket itu terkait dengan profil siswa, terkait bagaimana Anda memilih gaya belajar Anda sesuai yang Anda butuhkan. Silakan nanti Anda belajar berkelompok bersama dengan sesama teman yang mempunyai gaya belajar yang sama. Pada pembelajaran yang lalu bahwa kita mengenal ada dua jenis campuran. Satu fikih campuran homogen dan campuran yang heterogen. Nanti untuk campuran yang homogen itu istilah lainnya disebut dengan larutan. Campuran yang heterogen selanjutnya disebut dengan suspensi kasar. Campur. Seperti yang sudah saya sampaikan,
Anda sudah saya kirimi link video untuk dipelajari di rumah sesuai gaya pembelajaran masing-masing. Ada 3 sistem dispersi yang ada. 1 larutan, 2 suspensi kasar, yang ketiga adalah koloid. Oke? Nah, koloid. Nah, Anda tahu ada benda yang namanya lem? Tahu? Tahu. Untuk lem itu, kalau saya tanyakan pada Anda, wujudnya apa? Cair? Oke. Ada yang menemukan wujud lain dari lem? Padat. Oke. Ada yang bilang cair, ada yang bilang padat. Nampaknya lem ini sulit untuk dikelompokkan langsung ke cair atau langsung ke padat. Hal inilah yang bisa kita arahkan, kita sebut sebagai koloid. Nah, menarik bukan untuk koloid? Ternyata koloid itu tidak hanya lem saja. Nanti Anda kenal. Nah, untuk itu sebelum kita menuju ke koloid, dirimu saya ajak dulu untuk mengenali emosimu masing-masing. Bagaimana keadaan emosimu pada hari ini? Oke. Sana. Susur. Semangat, senang, bahagia, senang, emosi, semangat dan bersenang. Oke, berikutnya kita masuk untuk akan mempelajari koloid. Tujuan pembelajaran koloid adalah Anda nanti bisa membedakan antara larutan, suspensi kasar, dan koloid. Tujuan yang kedua adalah Anda nanti bisa mengenali macam-macam atau jenis-jenis dari koloid. Ada 2 target yang harus Anda dapatkan di pagi hari ini. Didiskusikan dalam kelompok untuk materi ini. Yang pertama yaitu membedakan antara larutan sejati, koloid, dan suspensi. Untuk yang kelompok gaya belajar kinestetik, Anda lakukan praktikum sesuai dengan prosedur praktikum yang ada saat yang lalu. Anak semua, nanti teknik untuk pembelajaran adalah Anda di kelompok seperti ini sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang sebelah sini adalah kelompok visual, oke? Yang di sini auditori, dan yang di sana kinestetik. Ya. Kemudian nanti silakan LKPD yang Ibu sudah bagi ikuti. Dari LKPD itu proses pembelajaran nanti antara Anda yang auditori, kinestetik, dan visual akan berbeda. Ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD. Untuk itu silakan pada pembelajaran berikutnya Anda melakukan kegiatan diskusi kelompok. Silakan bisa dimulai. Teman-teman, kita akan belajar tentang 1. Membedakan larutan, koloid, dan suspensi. 2. Mengelompokkan jenis-jenis koloid. Materi sudah di-share di grup kelas kita masing-masing. Mari kita pilih sesuai dengan gaya belajar kita, yaitu visual. Nah, dari teman-teman yang sudah dipelajari, mari kita diskusikan di sini. Silakan untuk Anissa dan kali ini dimulai. Hasil pengamatan makan gula sebelum disaring giling, makan susu atau makan pasir atau. Untuk nomor 2, hasil pengamatan yang saya peroleh adalah kertas saring setelah penyaringan, larutan gula tidak ada endapan, larutan susu tidak ada endapan, larutan pasir atau. Hasil pengamatan ketiga termasuk ke dalam golongan atas sampel. Larutan gula, larutan susu, koloid, larutan pasir, suspensi. Kegiatan yaitu mengelompokkan jenis-jenis koloid. Ada gambar di sini. Gambar 1 berupa santan, Anda masukkan di sini. Kemudian kabut masukkan di sini. Awan masukkan di sini, dan seterusnya semua gambar dimasukkan di sini. Kemudian acak kulit. Nah, misalnya untuk yang pertama Anda ambil kabut. Kabut itu kalau kita amati itu berupa uap air yang berada pada udara. Maka uap air itu disebut fase
zat yang menyebar. Kemudian tempat menyebarnya itu disebut dengan medium berdispersi. Dengan demikian, uap air dalam udara berarti cair dalam gas. Maka selanjutnya jenis koloid itu disebut dengan aerosol. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan, contoh aerosol adalah kabut. Aerosol itu adalah koloid yang fase terdispersinya cair, medium berdispersinya gas. Selanjutnya, Anda isikan semuanya di sini contoh, cari fase terdispersi dan medium berdispersi, kemudian jenis koloidnya Anda hubungkan dengan apa yang sudah saya share di grup kelas. Menentukan fase terdispersi dan medium berdispersi suatu zat. Menurut yang saya pelajari, untuk fase terdispersi yaitu zat yang tersebar. Nah, untuk medium pendispersi yaitu tempat untuk zat tersebut bisa tersebar. Nah, contohnya lem kanji. Lem kanji kan terbuat dari kanji dan air. Nah, untuk kanji itu kan berupa padat, terus air berupa cair. Jadi untuk fase terdispersinya kanji, terus fase medium pendispersinya air. Jadi jenis koloidnya sel. Aspek yang membedakan antara larutan, koloid, dan Tahapan diskusi kelompok sudah Anda laksanakan? Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Berikutnya mari kita bawa ke diskusi kelas. Bu Desi nanti minta masukan untuk masing-masing kelompok, dan nanti silahkan apa yang disampaikan tiap kelompok itu bisa disanggah atau diperbaiki atau Anda koreksi supaya kita temukan satu jawaban yang betul-betul tepat. Kata nggih? Membedakan larutan koloid dan suspensi kasar. larutan, koloid, dan suspensi berdasarkan pengamatan dan studi literatur yang dilakukan. Aspek pengamatan. Jenis campuran. Larutan bersifat homogen. Koloid bersifat antara homogen dan heterogen. Suspensi bersifat heterogen. Fase. Larutan 1, koloid 2, suspensi 2. Setelah kita melakukan diskusi kelas bersama-sama, kita dapatkan kesimpulan, yaitu untuk contoh yang pertama, yaitu air gula atau yang disebut dengan larutan gula, kita masukkan pada apa? Larutan susu kita masukkan pada kelompok koloid, sedangkan untuk air dan pasir atau air dan kopi kita masukkan pada kelompok suspensi kasar. Berarti kesimpulannya sistem dispersi itu ada 3. 1 Larutan 2 3 suspensi kasar. Perbedaannya sudah tahu ya semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bekerja dalam kelompoknya masing-masing dan bisa kompak di dalam
pembelajaran kita belajar hari ini. Untuk tahapan berikutnya, karena kita sudah punya kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini, Bu Desi ingin Anda mengikuti rangkaian tadi pagi sampai sekarang ini, kita refleksikan. Nanti Anda tulis refleksi Anda itu pada sticky note yang akan saya bagikan. Kemudian jawab pertanyaan yang saya berikan sesuai dengan apa yang Anda alami untuk mengikuti pembelajaran saya dari pagi tadi sampai agak siang ini. Kemudian nanti ditempel di depan. Bisa dipahami? Bisa. Untuk sesi refleksi pada kegiatan pembelajaran BGC siang ini, silakan Anda tuliskan menurut keyakinannya apa-apa yang saya tanyakan ini. Ada 4 poin. Tulis apa hal baru yang Anda temui dari pembelajaran saya hari ini. Nanti yang kedua, tulis apa yang menarik. Tulis dulu di kertas kecil, apa hal baru, apa hal menarik, apa tantangan dari pembelajaran hari ini. Kemudian yang keempat, untuk pembelajaran ke depan, apa yang Anda inginkan. Jenis koro Ayo. Nyamping dan tidak tembus, hanya bisa menyamping. Dan yang ketiga kopi, yaitu tembus tapi cuma ada di bawahnya dan menghambur ke samping. Tidak diteruskan. Kan? Cahaya tidak. Iya, ini Nanti cahaya. diberi keterangan di bawahnya enggak? Oke, tahap selanjutnya yaitu kita saring terlebih dahulu. Ada endapannya atau tidak. Ada susu, tidak ada endapan ketika disaring. Yang kedua yaitu gula pasir, kita juga saring. Sistem koloid suspensi kasar apa yang kami temukan dari sumber yang telah saya pelajari. Mari kita bahas bersama-sama keduanya. Saya menemukan perbedaan yang pertama adalah larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menyampaikan refleksi calon guru penggerak pada implementasi pembelajaran yang sudah saya lakukan, yaitu pembelajaran keterampilan sosial emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya merasa senang pada pembelajaran yang sudah saya lakukan. Keterampilan sosial emosional yang terintegrasi di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi ini, banyak hal baru yang bisa saya terapkan. Pada pembelajaran ini misalnya, adanya pengelolaan emosi, kesadaran diri, rasa empati, dan daya resiliensi. Di samping itu, pada pembelajaran ini, saya sebagai guru harus memperhatikan kebutuhan murid. Dalam hal ini, saya melakukan diferensiasi, yaitu diferensiasi proses, juga diferensiasi produk, berdasarkan perbedaan kebutuhan siswa, yaitu gaya belajar. Hal menarik
pada pembelajaran ini yang saya dapatkan adalah saya merasa semangat, kemudian saya melihat anak-anak aktif, bersemangat, kreatif, sesuai dengan kebutuhannya. Tantangan yang saya hadapi adalah pembuatan skenario pembelajaran yang nanti harus saya persiapkan setiap kali saya akan memulai mengajar, baik dari KD-KD yang saya ajarkan ataupun di tiap-tiap kelas yang saya ajar. Hal yang akan saya lanjutkan adalah walaupun banyak tantangan yang saya hadapi, saya akan melanjutkan semua pembelajaran ini karena saya melihat ada manfaat yang terlihat pada siswa saya. Dan saya akan mengimplementasikan atau mendiseminasikan program ini pada teman sejawat saya sehingga semua merasakan apa yang saya nikmati sekarang ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.